Petrus melihat hanya ada kain kafan, lalu ia tidak melihat Yesus. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya ke dalam hatinya, apa sekiranya yang sedang terjadi? Jedar! Pastor pembohong penipu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tadi saya mau saya mau menyampaikan saja. Bang Jumat coba jawab dulu tentang pertanyaan Bang Osama yang tadi terakhir ini gimana? Bung, kalau Anda baca Yohanes 17 bertaburan dalil yang sama. Supaya ini saya menjawab. Ini lagi dijawab. Saya suruh jawab. Iya. Kau ngerti nggak kalau menjawab itu pakai mulut, bukan pakai pantat, pakai mulut. Ini saya jawab nih. Oke? Dengarkan kupingmu, buka kuping sampai robek. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, Yesus bukan dari dunia. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Mereka yang diberikan karunia Roh Elohim. Siapa mereka? Yohanes 3 nomor 13. Siapapun yang diserai tugas menyampaikan firman, maka Roh Elohim akan ada padanya sampai tak terhingga. Paham sampai situ? Makanya di dalam kitab saudara dikatakan bahwa makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Ada berapa makhluk di situ? 1 Korintus 4:8. Ada berapa makhluk? Makhluk-makhluk surgawi sama seperti dia yang berasal dari surga. Apakah hanya Yesus dari surgawi? Oke, saya bisa tanya Pak Bang Juma? Bertanya lagi. Bang Raja, oke. Apa yang Bang Juma jelaskan memang itu bukan, bagi saya itu tidak ada gunanya. Tetapi saya mau memang Bible itu musuh besarnya. Musuh terbesar itu Bible. Bisa nggak saya bertanya kepada Bang Juma? Silakan. Oke, bagus. Ada berapa? Terima kasih ya. Keluar dari surga. Jawab. Oke, ya. Saya mau tanya Bang Juma. Bang Juma percaya bahwa percaya kepada Nabi siapa sekarang ini? Percaya kepada Nabi. Semua Nabi kami percaya, kecuali Nabi Paulus. Nabi yang paling pertama yang Bang Juma percaya itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Oh, berarti Muhammad tidak? Anda bertanya yang pertama Adam. Jangan kayak Paulus, enggak bagus itu. Nabi yang Paulus dibuang dulu. Oke, dengar. Nabi yang paling Bang Juma percaya. Oh, Nabi Muhammad. Kalau sekarang saya pengikut Nabi Muhammad. Dengan mengikut Nabi Muhammad sama dengan mengikuti seluruh Nabi. Ya. Oke, bagus. Pegang kata-kata Bang. Iya. Oke, kalau Bang Juma percaya kepada Nabi Muhammad. Iya. Oke, apakah saya Islam? Sebentar. Apakah ada Muhammad mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi di dalam Al-Qur'an? Ya, bukan lagi nabi, dia ada rasul. Oke, di dalam Al-Qur'an ada ayatnya? Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Coba wahai seluruh umat manusia. Nggak perlu lebay. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku berikan Al-Qur'an kepadamu untuk kau jelaskan kepada seluruh umat manusia. Bagus. Ini mantap. Ada lagi sebelum saya balik nanya? Oke, sekarang ini gini. Sekarang ini saya balik nanya. Ya, silakan Bang Juma, gantian. Oke, silakan tanya. Oke, coba kamu tunjukkan dalilnya. Teman-teman Kristen juga. Oke. Apa yang ditanya? Jangan dalil deh. Saya kesian kalau saya tanya dalil. Gini. Apakah ucapan Yesus yang berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan,
sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka yang memakai namaku, Yesus Kristus, akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah tergenapi ucapan Yesus ini? Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kalau berhasil, mana orang banyak sebagai pengikut Kristus tersebut? Silakan, pelan-pelan abang, pelan-pelan. Silakan. Oh, berarti Pak Banjuma bertanya tentang bahwa Tidak, saya bertanya tentang harga cabai Sebentar. di pasar. Oh, sorry. pertanyaan bagaimana? Coba ulang lagi. Mulai oleng. Pegangan. Coba. Yesus berkata kepada orang Yahudi sebelum Paulus mendirikan sekte Kristen. Yesus di dalam Matius 24 nomor 5 ketika ditanyai, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, waspadalah agar kalian orang Yahudi jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Yesus, dan berkata akulah Mesias, namanya Yesus Kristus. Mereka yang memakai nama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasilkah banyak orang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak itu dan apa nama mereka yang menjadi pengikut Yesus Kristus penyesat itu? Silakan. Oke, itu adalah tentang statementmu yang tidak masuk akal. Karena kalau sebentar, saya mau jawab. Itu tertulis. Ya, saya mau jawab dengan dalil apa yang tadi Banjuma katakan. Banjuma baca di dalam Injil Matius 24 itu, Yesus mengatakan apa di sana? Konteksnya itu adalah permulaan penderitaan. Yes, memang murid-muridnya mengalami penderitaan. Itu permulaan penderitaan bagaimana? Yes. Murid-muridnya sebentar. Siapa yang menganiaya Bagaimana muridnya? murid-muridnya? Kamu jangan potong-potong lah. Siapa Nanti yang menganiaya muridnya? Saya tanya Quranmu, kamu metong kamu. Dari tadi saya ditanya kok. Santai aja. Oke, begini. Di sana itu kamu baca baik-baik. Ada beberapa konteks di Injil Matius 24 itu ada beberapa konteks di sana. Makanya ada sebelum isi ayat Pertanyaan itu saya ada apa? konteksnya. Pertanyaan Bagaimana saya apa? sebentar, murid-murid bercakap-cakap dengan Yesus Kristus, bagaimana kedatangan bila manakah itu akan terjadi dan apakah kedatanganmu, kedatangan siapa? Waspadalah kepada penyesat. Berhasil tidak penyesat sebentar. memakai nama Kalau Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Itu pertanyaan saya. Inilah makanya kamu kalau membaca Alkitab orang lain yang bukan kenapa jadi buku kamu yang curhat kamu ini? imani, kamu Saya menjelaskan kan itu dengan bertanya, pikiran sesat Paman. kamu. Saya bertanya, berhasil tidak penyesat alias iblis memakai nama Yesus Kristus Oke. untuk menjadikan orang-orang jadi pengikut Yesus Kristus? Berhasil tidak? Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menjadikan Di mana banyak orang di iblis seluruh memakai dunia nama menjadi Yesus pengikut Kristus? iblis dalam nama Yesus? Berhasil nggak? Di mana ayatnya tertulis dalam Alkitab bahwa iblis memakai nama Yesus Kristus? Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Namaku Siapa siapa? yang bilang itu? Kamu memutarbalikkan apa yang kamu katakan? Yesus Ketawa, Bang Juma. Jadi gini bang. Masuk Nama lagi. Yesus itu, apa yang perkataan Yesus? nama Yesus itu banyak dipakai orang untuk menyesatkan seperti. Sekarang teman-teman siapa yang Muslim. pakai nama Yesus? Ya, bahas Bible. Di Teman-teman Muslim gereja-gereja pakai nama Yesus atau pakai nama bom-bom? untuk membantah ya, untuk Membantah membantah siapa? Yesus bukan Tuhan, membantah Oh, Yesus bukan Tuhan. sorry dulu. Galatia Dengar. 1 ayat 8 Nah, sampai 9 ini Galatia 1 ini orang yang justru menggunakan nama Yesus. Sabar bang, sekalipun malaikat atau manusia ya, malaikat atau manusia yang mengabarkan Injil yang lain daripada kamu terima, Betul. itu Amin. adalah sesat.
begitu. Oke. Ada. Bang, Ya, Abang, tapi di luar Kristen tidak ada yang menuhankan Yesus. Yohanes 8 ayat 24, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak mengenal dia Ya, itu. betul. Oke, baik. Saya bacakan dalil Bang ya. Bang Juma. Sabar dulu gantian. Gantian. Saya bacakan dalil yang Anda bahas tadi. Tetapi sekalipun kami, kita lihat kata kami di situ merujuk kepada diri Paulus itu sendiri. Oke? Meskipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Kami di sini itu adalah kata penambahan. Itu tak ada kata kami. Jadi sebenarnya terjemahan yang ada adalah meskipun malaikat atau kami yang memberitakan Injil kepada kamu yang berbeda dengan Injil yang aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Paulus memberitakan Injil Lukas? Apakah Paulus memberitakan Injil Matius, Injil Yohanes, Markus? Tidak. Berarti yang dimaksud Injil lain adalah keempat Injil tadi. Berarti terkutuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes karena memberitakan Injil selain daripada Injil Paulus. Gini Satu. bang, Sabar dulu. makanya Bang Suma Sabar ini dulu. nggak paham Bible. Makanya Bang Sabar kalau dulu, nggak sabar dulu. paham, Sabar dulu, saya belum selesai. bertanyalah Saya kepada belum ahli selesai. kitab, Bang. Saya belum selesai. Kalian bukan ahli kitab, makhluk kitab iya. Dengar. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Pertanyaan saya, yang diminta waspada di sini orang Yahudi atau orang Kristen? Jujur. Yahudi. Orang Yahudi. Yang datang setelah itu orang Islam atau orang Kristen? Yang datang memakai nama Yesus. Jujur. Kristen, paman. Kristen. Jadi penyesat yang menggenapi nubuatan tersebut Islam atau Kristen? Jujur. Oke, berarti Jujur. Jangan oke doang. Oke, kita tampilkan dalil. Oke doang. Jangan kita oke tampilkan doang. dalil. Pertanyaan saya, baca. Sebentar. siapa yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, ngaku-ngaku bertemu Yesus di padang gurun, ngaku-ngaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Islam atau Kristen? Jawab. Paulus. Jangan main Kristen. dong. Jawab. Oke, coba Bang Juma bacakan tadi dengar apa perkataan Bang Juma mengatakan apa? Di abad Berhasil Oke. tidak? Sekarang kita baca. Berhasil tidak? Sebentar. Orang-orang Kristen mendatangi murid-murid Yesus yang asli, menganiaya mereka, lalu mereka membawa-bawa Kamu nama dengar. Yesus Kristus. Berhasil tidak? Berhasil, Bang. Ini di room Islam ini panik sekali. Saya bertanya, Di kok malah curhat? mute juga ada. Saya bertanya. Di Berhasil tidak? Di mute juga ada, tidak beri kesempatan banyak untuk Berhasil tidak? umat Kristen Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Jawab. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu yang datang kepada Paulus itu? Itu siapa itu? Jawab Itu siapa itu? Makanya gini Bang Juma kalau ikut Siapa Muhammad, yang datang di Pulau Patmos sebentar. pakai tato di paha? Itu siapa? Kalau Bang Juma ikut Muhammad itu sudah salah jalan, Pak. Bagi saya. Tidak ada ucapan Karena Yesus apa? waspadalah kepada Dengar Nabi dulu. Muhammad, enggak ada. Tapi Kita waspadalah kita kepada bisa Yesus tampilkan juga Kristus. data-data Al-Quran dan hadis kok. Bisa Kata nggak? Yesus, Oke, bisa nggak saya tampilkan data? waspadalah kata Nanti Yesus kepada Nabi mute. Muhammad. Waspadalah kepada Nabi Muhammad kata Yesus, gitu ya? Hah? bisa Atau waspadalah kita kepada tampilkan Yesus data? Kristus? Sekarang kita bisa tampilkan data. Pertanyaan saya, hei, jangan memperbodoh diri, Tuh, jangan dulu. memperbodoh diri. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Di mana ayatnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Diulang lagi. Oke, di sana apakah tertulis bahwa iblis memakai, siapa yang mengatakan perkataan itu? Ayo. Penyesat itu apa? Penyesat itu iblis atau bukan? Kamu sesat di situ, kata Yesus apa? Kamu sesat. Penyesat itu iblis atau bukan? Butuh oksigen.
penyesat itu ya saya bantu ya. Penyesat itu Ya. belum tentu iblis, bisa saja manusia jadi penyesat. Nah, kalau Belum manusia, tentu iblis, Bang. orang manusia yang menyesatkan itu dia kerasukan iblis atau tidak? Belum tentu kerasukan. Kadang dia Belum normal tentu. kok. Belum tentu. Kadang dia normal. Iya. Kadang dia normal. Tetapi dia menjadi jahat itu karena pengaruh siapa? Kayak seperti gini Bang ya. Kayak seperti begini Bang ya. Kayak misalkan Bang ya. Gak usah terlalu lebih kali. Gak usah kemana-mana. Kita pertanyaan Nggak usah saya kemana-mana, kan? berhasil tidak? Bang Osama dia tidak mau dengar Berhasil penjelasan tidak? kita karena Si dia panik. penyesat menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus. Ya karena Betul, saudara. namanya panggung Muslim ya wajar lah. Kita kan hanya Saya sebagai tamu, bertanya. jadi wajar lah mereka menguasai panggung. Berhasil tidak penyesat memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Namanya juga kalau kita main bola di kandang. Oh iya. Iya. Ya betul Bang. Namanya kita Izin, bukan begitu, karena kalian tidak tertib. Kenapa Osama saya tidak mute? Karena Osama Betul, mau Bang, tertib. Bang Kalau Osama, kau ya. lele, kau tidak bisa tertib. Seperti cacing disiram air panas. Oke Bang, Izin, gini Corona, Bang Corona. Host dengan rasa terima kasih ya telah menaikkan saya di sini, dan ini saya dengan rendah hati ya. Saya tidak mau menhujat, menghina di sini, tetapi saya mau mendapatkan ilmu dari Bang Juma atau teman-teman Muslim di sini juga tentang Islam. Jangan, ya diskusi yang baik ya. Kalau Iya, Bang Juma iya, lagi iya. ngomong jangan dipotong, saya mohon. Bang Juma orangnya pasti sangat pengertian, sangat dewasa. Jadi kalau beliau habis selesai bicara, pasti beliau akan silakan jawab. Diberikan kesempatan padamu ya. Makanya aku mau bertanya tentang Quran aja, bisa nggak nih? Karena Bang Juma ini kan memang saya Selesaikan dulu tadi Bang ya, baru lanjutkan Al-Quran ya. Terlalu Iya, tinggi Silakan Corona, materimu. mohon maaf. Terlalu tinggi materinya ke Al-Quran. Bible dulu pahami. Bible itu hanya terjemah. Dan supaya Gini, jemaat-jemaat kalau- itu paham gini, Bible, Bang Juma. direvisi terus supaya mendekati pemahaman orang Bang Kristen. Juma, mungkin dari penjelasan Bang Juma saya bisa masuk Islam atau gimana? Oh, nggak bisa. Bukan begitu, saudara. Oh, berarti Bang Juma tidak mau aku masuk Islam. Gitu. Kalau Anda Jangan, memahami Bang. dulu Bang. bahwa Bible itu keliru. Anda sudah paham Jangan, Bible Bang. itu keliru. Bang Osman tidak ada gimana? juru selamat Bang. Tidak ada juru selamat selain Yesus Bang. Jangan Bang. Jangan. Oh iya. Nggak selamat makanya Bang. Ini Bang sama sebentar dulu sebentar. Kan saya mau mendengar penjelasan Bang Juma. Yesus mengatakan di dalam Matius Yohanes 16. Gini Bang Juma. Aku memang Bisa harus nggak? pergi. Diam. Saudara Osama. Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur, yaitu roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan. Bang Osama tenan ya. seterusnya. Tenan. Nomor 12-nya, Yesus mengatakan bahwa ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang belum bisa kamu tanggung. Sebab masih banyak hal yang ingin aku ajarkan hari ini, saat ini, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penghibur lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Pertanyaan saya, siapa seorang lain, penghibur lain, roh kebenaran lain selain Yesus yang mengajarkan segala hukum-hukum tadi? Jawab, itulah juru selamatnya. Roh penghibur itu yang dimaksud Roh Kudus Bang. Ya amin. Salah Bang Osama, Roh Kudus nggak ada aturan. Roh Kudus nggak bawa Makanya aturan. gini. Nabi Muhammad yang bawa aturan itu. Oke bagus. Itu Nabi Ini, Muhammad, Bang. Bu Faders. Makanya Roh tadi saya Kudus mau nggak bawa tanya. aturan. Ya, Saudara, makanya tadi saya mau Yesus tanya kepada Bang berkata, Juma. sudah dulu ini Harlene ini kayak perempuan, diam dulu, kenapa? Saya bicara sama Osama, kalau sebentar aja. Saudara Osama, kalau Anda mengatakan Roh Kudus yang datang, Anda keliru besar. Kenapa? Yesus berkata di data nomor 7-nya, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Kalau Anda mengatakan itu Roh Kudus, Anda keliru. Yohanes 20 nomor 22, terimalah Roh Kudus, kata Yesus. Mereka kemudian dihembusi oleh Yesus Roh Kudus. Nah, sudah ada Roh Kudus pada saat itu, coy. Kalau Anda mengatakan yang datang itu Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus di situ. Bahkan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, Zakaria penuh dengan Roh Kudus.
Yesus juga ada Roh Kudus padanya. Sedangkan yang datang ini adalah oknum lain. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kalau ia datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Dan kalau ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Ayo, siapa yang memuliakan kemudian Nabi? Bicara lagi kan, siapa yang memuliakan kemudian Isa atau Yesus? Nabi Muhammad kah? Atau Paulus? Saya, itu dulu. Bang Juma saya salut. Itu dulu. Siapa yang memuliakan Yesus? Oke, gini. Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan Anda jujur. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita uji. Siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Yang memuliakan Yesus adalah orang-orang pengikut Yesus Kristus. Pertanyaan aja nggak ngerti bang. Siapa yang dikatakan oleh Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Bisa Sebab nggak? ada Gini, tertulis, Bang Juma, saya terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ini yang difitnah Paulus terkutuk ini siapa? Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Karena apa? Nah, memuliakan atau menghinakan dengar itu? dengar dulu. Itu memuliakan atau menghinakan? Dengar dulu. Oke. Kalau kita berbicara tentang keselamatan yang tertulis di dalam Alkitab, karena nabi-nabi yang terdahulu tidak bisa sebentar. Ini kok Jangan keselamatan iklan lah. Kenapa keselamatan ini? Keselamatan. Siapa yang mengutuk? Sebentar. Siapa yang menghinakan? Siapa yang Nabi-nabi memuliakan yang Yesus? terdahulu diutus oleh Tuhan tidak bisa menegur ciptaannya Tuhan, makanya inkarnasi. Sebentar. Ini semangat ngomong Allah aja yang ini. menjadi roh, Allah yang roh sebagai roh itu berinkarnasi dirinya dalam diri Alamak, manusia. itu ajaran antena. Makanya ia menyatakan Bisa Yunani Romawi berinkarnasi itu ajaran Roma Yunani. Memang Jangan kau bawa ke Pak, ajaran ini bangun Yahudi. kalian memang saya mengerti kok. Seperti Bang Osama tadi. Siapa yang memuliakan Yesus, Nabi Muhammadku atau Paulusmu? Bisa aku Pendiri agama Kristen kan Paulus, pendiri Islam kan Nabi Muhammad. Nah, siapa yang memuliakan Yesus? Nah, ini yang akan saya tanya, Bang. Jawab bang, bukan Tadi tanya, jawab. gini, tadi kan aku mau masuk Islam. Siapa? Saya selalu dengan penjelasan Bang Juma. Siapa tahu saya bisa masuk Islam itu. Orang masuk Islam itu kalau menggunakan akal. Nggak menggunakan akal bagaimana mau sampai ke Islam? Jangan bang. Sebentar Bang Osama, nanti. Itu Iya, temanmu ini larang suara kamu Yesus menggunakan dapat akal. sampai Nggak boleh kepada katanya. Bapak kalau tidak melalui Yesus. Jangan bang. Nah, itu Jangan, Bang. ke Jangan, temanmu, Bang, nggak kata boleh cerdas Osama. katanya. Saya follow Bang Tapi Osama Osama ya. duluan nanti Saya yang follow masuk. Bang Osama. Ya. Makanya Bang Ini Juma dulu. gini. Ini Bang dulu. Juma. Siapa yang memuliakan Yesus, Bang Nabi Juma Muhammad tidak bisa- atau Paulus? Tidak bisa tadi kan saya sudah bilang mungkin bukan mungkin ya, pasti saya bisa masuk Islam karena apa, dengan penjelasan Bang Juma. Kalau ada jawaban yang dari Bang Juma Pertanyaan saya, siapa yang memuliakan Yesus? Ini sudah Bang jalannya Juma hanya menuju Islam begini, ini. bagaimana? Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang kita uji di mana roh kebenaran itu berada, di Islam atau di Kristen. Kristen asalnya Paulus, Islam asalnya Nabi Muhammad. Siapa di antara dua tokoh ini yang memuliakan Yesus? Itu dulu. Oke, apakah di dalam Islam Muhammad adalah pendiri Islam? Apakah dia mengutus Roh Kudus? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang memuliakan Yesus, itulah yang penuh dengan roh kebenaran. Yang menghina Yesus Yang itu roh memuliakan setan. Yesus Kristus adalah, tadi saya sudah jawab, adalah orang-orang Kristen. Oke, yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Ya makanya itu kan tertulis. Bisa dengar penjelasan dari orang-orang Kristen. Yesus berkata dalam Ini kan- Yohanes 17, Bang Juma, dengar, kamu bilang Bapa, aja gini. permuliakanlah anakmu sebagaimana bukan sikap kemuliaan kamu, yang bukan sikap kumiliki di kamu. kehadiratmu sebelum dunia ini ada. Yesus itu manusia mulia. Betul.
Nah, lalu yang dikutuk di tiang salib siapa? Yang dikutuk di tiang salib menurutmu siapa? Oke, saya tanggapi. Orang mulia itu. Orang mulia. Itu adalah sebentar, makanya gini, di dalam kekristenan inilah anakku yang kukasihi. Itu yang disalib terkutuk itu orang dikasihi rupanya. Gitu. Otak bocor. Tingkar. Inilah Bukan anakku yang kukasihi. Saya berbicara. Kepadanya aku berkenan. Yang disalib ini dikenang oleh Allah. Allah berkenan padanya. Dikasihi oleh Allah. Sampai dia disalib itu gimana? Wah, modal gigi palsu kayak Bisa gini. Ban Juma bisa nggak dengar aku? Anda yang bisa nggak mendengar aku? Kalau saya mendengar Ban Juma nggak tahu sekali. Ya tapi Anda nggak nyambung, makanya Anda diam. Itu ada Osama itu, tapi Anda cerewet, kayak banci lagi haid. Osama itu kan tadi sudah bilang bahwa. Ya saya bertanya, siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Anda kemana-mana perginya. Ini kunci di antara Islam dan Kristen, selamat atau tidak. Jangan Nabi Muhammad sebagai takaran. Yesus aja, Yesus. Kalau Nabi Muhammad berat buat kalian. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah sekarang siapa yang memuliakan? Apakah Paulus atau Nabi Muhammad? Dari situ kita lihat roh apa yang ada pada diri kita. Roh yang datang kepada Kristen ini roh apa? Roh yang datang kepada Nabi Muhammad ini dan pengikutnya roh apa? Apakah roh kebenaran atau roh kesesatan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah tuh, roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Jadi ada penyesat, ada yang memuliakan. Al-Quran memuliakan beliau. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Wa barram biwalidati, dan aku memuliakan memuliakan ibuku dan juga Tuhanku. Aku memuliakan. Sedangkan kalau Anda melihat bagaimana Paulus mengajarkan tentang Yesus, ada nggak kemuliaan di situ? Juma. Kamu itu cuma congor doang, Cat. Ini enggak, saya bertanya, Bung. Ada enggak kemuliaan yang diberikan oleh orang Kristen terhadap Yesus? Khususnya Paulus, ada enggak? Kosong, Juma. Otak kamu kosong, jangan congor. Lah, cari. Kau jangan modal benci, Bung. Lawan saya pakai ilmu. Kau enggak akan pernah bisa menghentikan saya. Tidak bisa Anda menghentikan saya. Saya akan sebagai penginjil jalanan yang harus memberikan pemberitaan kebenaran kepada kalian. Sabar Gio, Osama sudah mulai sadar nih. Ayo. Zuma itu bukan sadar, saya menunggu giliran untuk menanggapi. Bukan sadar. Silakan. Siapa yang memuliakan? Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Nabi Muhammad itu levelnya hingga tolong tunjukkan datanya di mana Paulus memuliakan Yesus. Ingat ya, Yesus dikatakan manusia terkutuk di atas tiang salib oleh Paulus tanpa ilmu. Paulus tanpa ilmu mengatakan Kristus mati dalam keadaan kutuk. Dia dijadikan kutub, bukan terkutuk. Siapa yang menjadikannya? Kutub, Bang. Siapa yang menjadikannya? Sementara Tuhannya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, Yohanes 1 nomor 14. Yang menjadikannya terkutuk itu penguasa di Romawi. Berarti kok komplotan pendiri agama Kristen itu menghinakan Yesus, sedangkan yang datang adalah roh yang memuliakan Yesus. Ayo. Iya, karena dia tidak percaya, Bang, ya. Kenapa Yesus harus dibunuh ya. Kenapa dia harus disalibkan ya? Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah firman, ya, Mesias yang datang. Iya kan nggak tahu, Bang. Makanya itu disalibkan. Coba abang tahu ini ya, bahwa Elohim yang datang.
Kira-kira abang mau ngapain ini Elohim? Hei, Kalau abang saya tahu jawab. ya, kalau abang nggak tahu, pastilah ini sesat ini mengaku dari surga, ya kan gitu bang. Selamat sore. Sorry, saya jawab dulu, Sorry. Saudara Osama. Dengarkan pelan-pelan. Mas Suri. Orang Yahudi yang turun dari langit berupa malaikat saja, mereka Gak tidak ada akan orang pernah Yahudi, bang. Sorry saya potong dulu bang. Gak ada orang Yahudi turun dari langit, gak ada bang. Yesus bukan orang Yahudi. Ya itu kemanusiaannya bang, kemanusiaannya. Dia berasal dari Allah, kemanusiaannya. Makanya itu bang. Iya, Aduh, ini saya bang, boleh nggak jawab proses tadi? proses kelahirannya Tuhan lahir. itu adalah itu begini bang. Pada saat Yesus lahir melalui Maria itu bang, bukan benar-benar dia lahir. Itu proses kedatangannya, Mama, ya. Kira-kira orang waras bisa nggak Anda bodohi dengan kalimat Anda itu? Dalam narasi Abang Suma itu yang pertama bilang tanggal bukan Desember benar-benar itu tanggal lahir itu 25 maksudnya. sudah itu hari kelahiran Yesus. Saya pun nggak sepakat ketika Bible mengatakan Yesus itu lahir, tapi Yesus itu datang. Dia datang pada hari ini telah lahir. melalui proses juru selamat yang lahir bang, gelarnya yang lahir bang, gelarnya yang lahir. Masalah di generasi. Hei, saudara, Kalau Yesus bagi orang Yahudi. Bang, kalau Yesus sebelum dia lahir melalui Maria dia tidak ada bang. Saya hari ini tinggalkan Yesus, ya. Oke, Yesus baik. mengatakan aku telah ada Baik. sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Aku berasal dari Bapa, aku berasal dari Oke. bukan dari dunia ini. Nah, Oke. Aku dari atas, kamu dari bawah. Jadi kalau Yesus Oke. dari dunia ini bang, saya mualaf aja. Betul Tapi bang. faktanya ya? dia firman kan? Gitu. Berarti dia itu bukan yang awal. Ada yang memfirmankannya. Faktanya dia berasal kan? Berasal tuh ada Yesus, asalnya berarti kan? Akulah, Jadi memang akulah yang kontradiktif. awal, akulah yang akhir. Aku Alfa dan Omega. Itu ucapan siapa, Bang? Ini ada Bang Suma di sini, bisa ditanya Bang. Ya, Ya. itu ucapan siapa? Ya pernyataan Bapak itu Bang. Dibuka lagi ya saya. garam, Bang. Dibuka Bang Suma dibuka lagi ya saya 43 ayat 11 pernyataan Bapak tidak Nomor ada juru 10 selamat dulu, selain aku dibuka lagi nomor itu ayat. 10, nomor 10 Dibuka dulu. lagi. Nomor 10 dulu. Nomor 10 dulu diawali, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Iya silahkan. Nah, yang dibentuk menjadi daging ini siapa? Betul itu. Yang dibentuk jadi daging ini siapa? Betul itu. Apa sih? Bukan dibentuk itu Bang, proses Lalu dia apa? kelahiran. Dibentuk Proses nggak? kelahiran. Terbentuk enggak dia di situ? Aduh, kamu Itu ini. proses kelahiran, Mbak. Sudah saya katakan proses kelahiran. Kamu ini terlalu memaksakan kemudian ajaran Roma, ajaran Yunani masuk ke ajaran Yahudi, terlalu berlebihan. Orang Yahudi Ya, melihat sudah tentulah. orang lain. Gini Bang, sudah tentulah Anda menolak Yesus. Kenapa Bang? Di kitab Abang sendiri, Isa mengatakan akulah jalan yang lurus, ikutlah aku. Enggak ada Muhammad berkata akulah jalan yang lurus. Justru kalian mengikut Muhammad, menolak Kamu Isa itu Al-Masih. ilmu Qurannya udah sampai mana? Ya, ilmu Qurannya tahu sudah sampai sedikit mana? lah. Saya Ya, saya bacakan kan kalau ahli, gitu. kami kan ahli kitab. Kalau Bang Suma kan ahli Quran. Ya, umat Muslim kan ahli Quran, bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu Kristen, yang lebih mengetahui kitabnya. Begitu juga Quran, yang mengetahui Quran itu paslia Uclim. Begitu Bang. Oke, baik. Ya. Baik. Ya udah gantian. Guru udah jawab. Anda mengaku ahli kitab ya. Ketika kemudian Ya, ada kalimat, monggo, Bang. ada kata di dalam kitabnya orang Yahudi, besel menu, itu tertulis di mana Bang? Di dalam kitabnya Yahudi. Anda kan ahli kitab. Coba besel menu, maket metenu. Itu tertulis di mana Bang? Ya. Saya kan umat terjemahan Bang. Tadi Kami katanya ini ahli Kristen, umat kitab. terjemahan.
Tadi katanya ahli kitab. Bukan Tadi ahli kitab. dalam bahasa Ibrani. Bukan ahli dalam bahasa Ibrani. Yang disebut ahli kitab itu ahli di dalam kitab. Ahli mesin, Iya, ahli dalam tapi mesin. terjemahan. Ahli Tapi hukum, terjemahan. ahli dalam hukum. Makanya aku bilang kamu itu bahlul kitab. Terima aja nasib lo. Oke. Ahli Saya kitab. tanya dulu Bang. Wah, Apakah kitab. sabar saya Namanya dulu Bang. Osama, Iya. kalau ngomong Tunggu dipikir dulu. dulu. Ada Tunggu konsekuensinya. dulu, supaya Anda itu sedang kelas. apakah Seorang umat- pastor aja, apakah- pastor nih, Sabar pastor dulu, SWAT Bang. aja nggak Sabar ada dulu, bisa sabar dulu. melakukan perlawanan sama aku, apalagi masa jemaah kayak kalian. Orang-orang oten itu, sekali lagi katakan samamu, oten itu mau Sabar pastor dulu, mau sabar pendeta, dulu. mau S1 apa, S1, S2, S3, STT atau S tontong atau lulusan neraka sekalipun bukan ahli kitab tapi bahlul kitab. Sabar. Camkan itu baik-baik. Sabar dulu, Bang. Camkan itu Osama baik. Yang dimaksud dicamkan. Kalau ngomong yang itu dimaksud harus itu. dipikirkan dulu ya. Jangan Kalau ikut ngomong sebut jangan dirimu ahli kitab. klaim-klaim ahli kitab segala macam. Yang saya katakan ahli kitab. Karena ada konsekuensinya setiap perkataan kita itu. Ya. Jangan sombong. Ya, Gak bagus itu. ya kasih Ya, minum jadi dulu, Anda kasih minum mengatakan- dulu Bang Suma kopi. Kasih Bang Ya. Suma kopi dulu. Minum kopi dulu Anda ya, betul mengatakan- betul. Kalau Anda enggak mengatakan ada bahwa remnya, enggak ada Yesus remnya. itu adalah juru Minum selamat. kopi dulu, minum kopi dulu. Yesus itu juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Sedangkan Yesus Ya, yang menyesatkan itu. banyak orang itu adalah Itu kan juru baca Alkitabnya hanya jahat setengah. yang mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi jahat dalam nama Yesus Kristus. Ya. Itu kan Itu. baca Alkitabnya tidak tuntas, makanya Jadi saya kesimpulannya harus bacakan begitu. samamu dari kitab Kejadian sampai Wahyu di sini biar kamu Nggak paham. perlu. Nah, makanya Matius pasal jawab 10. sendiri, pernyataan sendiri Matius dijawab pasal sendiri. 10 ayat Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Jangan kau comot-comot Itu jangan. bukan Jangan kau comot. comot-comot. Itu yang Emang enak digituin. Emang enak. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Itu pahami konteksnya. Apa konteksnya? Nah, Mungkin satu perikop dikasih dia Bang, satu perikop. Silakan, Kalau silakan satu kau ayat bacakan nanti saya satu dikatakan perikop, silakan. comot-comot. Oke. Dia kan Silakan bukan kau baca ahli satu kitab. perikop, saya dengarkan. Dia bukan ahli kitab, makanya dia ngutipnya cuma satu ayat. 1, Nggak 2, tuntas satu 3. kitab. Silakan Anda bacakan, dengarkan. Anda sekarang baca dari data nomor 1 sampai nomor 42 dari Matius 10. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Yang lain diam. Mohon izin. Silakan. Memangnya Silakan. saya kan tidak perlu mengikuti perintah. Loh, Anda mengatakan Sekarang minum kopi dulu lah, minum Anda kopi harus dulu. dengar Suaranya dulu. udah serah-serah. Pastor, saudara pastor. Anda Siap, diam dulu, siap, dengarkan. Anda mengatakan bahwa saya harus melihat konteks kan? Nah, sekarang Anda sebagai pastor, tolong Anda baca Matius 10 dari nata 1 sampai nomor 39. Saya ingin dengar atau sampai nomor 42. Silakan. Konteksnya itu satu kitab. Kan garambang, kan asal ngomong. Jadi Matius Asal pasal nyerocos. Di sini Matius pasal- bukan gereja, hei. Saudara pastor, Ya. ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Justru Ini gini, bukan gereja. Bang Zuma. Ini bukan gereja, saudara. Kalau Anda ingin mengatakan baca Berani nggak konteks, sekarang? Gini, silakan baca nomor 1 sampai Tuan Rumah. 42. Saya Sebentar, Tuan Rumah bilang, berani nggak namain mute? saya Gentleman menunggu dong. 10 menit. Bayangkan itu. Saya kasih Anda waktu untuk Iya, membual mereka selama 10 menit. Curang mereka ini, pakai mute. Bukan curang, dengarkan. Saya Enggak, kasih saya Anda mau waktu. menjelaskan Anda, Saya Anda kenapa. kasih Anda waktu 10 menit dan saya mohon izin tanpa mengurangi Iya. rasa hormat saya kepada yang lain. Kita diam. Kita biarkan pastor ini membaca Matius 10 nomor 1 sampai nomor 42. Kita lihat apa endingnya. Silakan. 1, 2, 3. Mulai. Baca untuk apa? Baca untuk apa? Makanya saya mau jelaskan. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 ya. Itu dikatakan Yesus berkata kepada 12 rasul, "Pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari Israel. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain." Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Lalu Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Pertanyaannya, ya sebentar. Pertanyaannya, kenapa bisa jadi seperti itu? Yohanes pasal 1 ayat 11,
Yohanes pasal 1 ayat 11 menjelaskan Baru 2 ayat dia langsung datang kepada kontradiktif Bang ya. Baru 2 ayat aja langsung ya kontradiktif. makanya kontradiktif bagi yang tidak memahami. Tabrakan, Tapi kalau bagi yang tabrakan. memahami tidak kontradiktif. Makanya saya Tabrakan. jelaskan. Saudara, diam dulu. Ya tabrakan karena kalian Diam dulu. Kalian bukan ahli kitab. Diam dulu. Nih, tak kasih datanya. Kalian ahli dongeng bukan ahli. Saya kasih datanya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bukan Yohanes engkau beri. 17 ayat nomor 8. Diam dulu calabai. Diam dulu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, apakah ada di antaranya pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak data itu? Oh, banyak. Nah, coba silakan. Banyak. Silakan. Ya, makanya dengan yang lain mohon tenang. Kita tunggu seorang pastor ini. Tolong tunjukkan di mana Yesus sebelum ada kebangkitan makhluk dari kubur itu berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Silakan. Satu. Makanya saya jelaskan. Di mana tertulis? Dua. Di mana saya mau ngomong? Di mana? Tiga. Dengarkan, tutup mulut, minum kopi 4. sambil dengarkan. Nah, jadi ia datang 5. kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang 6. kepunyaannya tidak menerima dia. Yohanes pasal 1 ayat 11. Nah, barang siapa yang 8. percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak 9. Allah. Itu. Makanya 10. murid-murid pergi memberitakan Injil ke seluruh 11. dunia. 12. Dalam Kisah Rasul pasal 10, 13. Petrus ada di wilayah 14. Kaisarea. Kisah Rasul 15. pasal 8 ada di Samaria. 17. Gitu. 18. Memang bukan ahli 19. kitab. Kalau ahli 20. kitab pasti nggak gitu cara ngarangnya. Ini 21. pengarang bebas. Saudara 22. cuma ini saudaraku yang suka ngarang 23. bebas Alkitab. 24. 25. Kasih dia kopi dulu biar 26. tenang. Nggak mulutnya jangan. 27. 28. 29. 30. jelas itu. Pembohong bullshit. Ada. Jin pohon. Nah. Anda itu iblis penunggu gunung. Justru Saya Anda berkata iblis. kepada saudara, dengar, diam. Anda pakai Saya kitab orang kasih lain Anda untuk kesempatan, apa? Anda diam. Saya kasih Anda kesempatan untuk berbohong tadi, Saya tapi kasih kamu Anda tidak kesempatan bisa. khusus saya kasih kamu kesempatan sampai 30 kamu jelaskan Yohanes 1 ayat 11. 1, 2, 3. Dengar, saya berkata, adakah ucapan Yesus, 5. segala firman yang engkau berikan 7. kepadaku telah aku sampaikan kepada 9. mereka dan mereka telah menerimanya 11. dan mereka percaya bahwa 12. engkau lah yang mengutus aku. 13. Pertanyaan saya, adakah 14, Yesus pernah mengucapkan 15, ucapan 16, pergilah ke seluruh 17, dunia, jadikanlah seluruh 8, bangsa menjadi 18, muridku, 19, baptislah 20, mereka dalam nama Bapa, 21, Anak dan Roh Kudus. 22, Ada enggak Yesus 23, pernah mengatakan 24, itu sebelum 25, adanya makhluk 26, yang keluar dari 27, tanah? 28, Anda 29, mengatakan banyak. 30. Oke. Anda katakan banyak. Sekarang. Tapi ternyata tidak ada satupun dalil yang bisa Anda tunjukkan. Berarti Anda itu adalah setan penunggu gunung. Saudara-saudaranya iblis yang mau menyesatkan. Saya minta dalil. Justru Mana? Anda. Mana dalilnya? Sebentar. Anda silakan. justru Anda Saya tidak punya tunggu dalil. Anda tidak punya Saya tunggu dalil dalil. bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus yang lain. Justru Anda terima dari saksi dusta yang mengatakan Yesus Segala yang lain. firman yang engkau Saksi berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di situ siapa? Mereka telah menerimanya. Mana firman yang Dia diterima siapa? muridnya sebelum adanya makhluk yang Siapa? keluar dari kubur itu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi Makanya muridku. Itu mana? Di mana? Di mana tertulis? Makanya enggak. Ya Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lah, apakah ucapan itu Yesus pernah ucapkan? Yesus yang ucapkan. Di mana Yesus pernah ucapkan itu?
Nah, itu Matius saksinya. Kamu saksinya siapa kalau Tuhan Yesus ucapkan? Saksimu siapa? Jangan dusta. Di mana? Kamu nggak punya saksi kecuali Di mana Yesus dusta. pernah mengatakan Dengar, pergilah ke kamu seluruh jangan saksi dunia, dusta. jadikanlah seluruh Ya, bangsa itu menjadi Matius muridku. yang katakan, saksi Yesus mata, pernah saksi mengucapkan peristiwa. kata itu di mana? Mana kamu punya saksi mata, saksi peristiwa? Kamu siapa? Kamu saksi dusta. Saksimu siapa? Kenapa orang gini jadi gila? Pastor jadi gila kok? Kenapa? Segala Kamu gila. firman yang engkau Kamu berikan nggak punya saksi kepadaku, mata. Kamu ngarang. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Hai. Pertanyaan saya, Itu ngawur, apakah kan? masih ada firman Itu kan yang di belum Yohanes, disampaikan? ini di Matius. Bagaimana Sekarang kamu ambil Yohanes ke pertanyaan Matius? saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Kenapa kamu bertanya begitu? Lah, karena Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apakah masih ada yang belum disampaikan? Firman yang mana? Telah yang disampaikan yang mana? Konteksnya kepada siapa? Makanya. Jadi Itu suara penyesat penyesat yang aja kamu begitu. terus. Nah, kamu penyesat. Bodohi jemaat Nggak nyesatin. Kamu tuh nyesatin. Kau sekolah, Gini, kau sekolah firmannya. teologi itu hanya untuk menipu Gini. orang. Nah, kamu juga nggak ada apa-apanya selain nipu Ya, saya orang bertanya dengan samamu Alkitab. sederhana, Kamu dasar-dasar pembohong, kekristenan. penipu ayat Alkitab. Dasar-dasar kekristenan Gini, seperti gini, yang gini, ajaran gini. Yesus. Dasar ngibul kamu. Dengarkan. Dasar ngibul Yesus kamu. berkata, Dasar segala ngibul. firman yang engkau berikan, segala firman, semua firman Sudah, yang Bang. engkau berikan kepadaku, Sudah telah disampaikan, aku Bang. sampaikan Sudah kepada disampaikan. mereka. Pertanyaan saya, sudah disampaikan, Bang. Itu jadikanlah adakah semua firman bangsa yang muridku, itu berkata perintah. dari mulut Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Silakan. Itu perintah, Bang. Itu perintah, Bang. Perintah bahwa pergilah. Ya, Saya perintah ulang untuk lagi. mengutus, ya. Saya ulang lagi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah segala firman yang telah Yesus sampaikan ada di antaranya perintah pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridnya Yesus? Ya, buktinya Adakah? segala firman itu. Matius 28 ayat 19-20 Yesus yang Justru pernyataan orang yang keluar dari kubur ya, ini yang karena harus diuji. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ada saksi mata selain saksi dusta. Saksi dan mata mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Ucapan oknum yang Yesus keluar ngomong, dari kubur ini Yesus mau yang ngomong, diuji. itu yang menyampaikan. Apakah itu Sedangkan Yesus kamu, atau bukan kamu Yesus? Saksi dusta. Kamu saksi dusta karena kamu tidak menyaksikan yang keluar dari kubur itu siapa selain kamu berdusta. Seakan-akan kau Sedangkan melihatnya. saksi mata, Siapa di antara saksi murid mata- Yesus saksi melihat mata Yesus keluar dari Matius. kubur? Hei, Ya Matius murid rasul. di mana Matius melihat Yesus Ya. keluar dari kubur? Ya Di mana? Matius murid rasul. Di mana Matius melihat Yesus keluar dari kubur? Petrus menyaksikan. Di mana Matius? Di mana Ah. Petrus melihat Yesus dari kubur? Ya itulah makanya kebodohanmu di situ. Kamu Oke, diam. Dinda Alkatp, kasih mute dia. Saya Kasih mute. tampar dia dengan Bible. Dengarkan. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Dengar. Semua Maria, ada Maria Yakobus, ada Maria Magdalena, dan Maria-Maria yang lain datang di kuburan pada Minggu pagi. Mereka melihat kuburan terbuka. Mereka masuk tidak menemukan Yesus. Lalu mereka para Maria ini mendatangi Petrus, memberitakan apa yang mereka sampaikan. Namun Petrus dan kawan-kawan tidak percaya dan menganggapnya itu adalah omong kosong. Kamu bilang Petrus lihat, pastor, kau itu sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menipu. Karena kau ngibul. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Apakah Petrus melihat, apakah Petrus melihat Yesus keluar dari kubur? Nah, tukang ngibul. Tidak, Om. Tidak, kata Osama tidak. Menurut pastor, apakah Petrus melihat Yesus keluar dari kubur? Tadi kau mengatakan melihat. Sekarang jawabanmu apa? Silakan. Woi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal Apakah 1 Petrus ayat 3, melihat Yesus keluar dari kubur? Makanya mulutmu diam dulu supaya saya dengarin saya. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan sesudah kebangkitan. Apa?
Apa? Pada lebih dari Kisah Para Rasul pasal 1. Yang saya tanya, apakah Petrus melihat itu- Yesus keluar dari kubur? Iya. Di mana dalilnya? Menyatakan bangkit dari kubur. Dia menyatakan diri. Nah, Thomas misalnya. Tadi ku bacakan dalil. Thomas yang meragukan dia. Kau diam, penipu. Kau penipu. Penipu, diam. Saya bacakan dalilmu. Di Kisah Para Rasul nomor Makanya penipu 24. Penipu, pembohong. Hanya pengejar perpuluhan, dengarkan. Di dalam kitabmu, dengar. Pengejar Saya duit, bacakan ya. samamu. Penipu, pembohong. Penipu, penyesat. Penyesat, temannya setan. Dengarkan. Lukas 24, dengarkan. Jangan kau tertawakan dirimu. Nomor 9 dari Lukas 24. Diam. Kamu datang ke Diam. dipakai mute. Diam, wahai penipu, diam. Kubacakan dalilmu sekarang nih. Lukas 24 nomor 9. Nih ya teman-teman, si pastor tadi itu adalah pembohong, penipu, penyesat. Dia itu perpanjangan tangan iblis sebagaimana Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah pahlawan-pahlawan setan di dalam membantu setan durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Pastor tadi adalah pahlawannya iblis untuk menyesatkan orang. Dia mengatakan Petrus melihat Yesus keluar dari kubur. Kita baca dalilnya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Berarti termasuk Petrus. Nah, kelihatan kebohongannya kan? Mereka kemudian menceritakan kepada ke-11 murid, kepada semua saudara dan saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdalena, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus, perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul yang ke-11 orang. Tetapi mereka, menurut mereka, perkataan-perkataan itu hanyalah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan tersebut. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk di dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kafan, lalu ia tidak melihat Yesus. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya ke dalam hatinya, apa sekiranya yang sedang terjadi? Jedar. Pastor pembohong, penipu. Makanya kalau ada Bang Suma di Komal-Komal, jangan kau coba-coba naik. Permalukan kau. Ilmumu belum seberapa. Kau sekolah STT, kau kejar ijazah. Saya tidak sekolah STT, tapi saya mengejar keberkahan dari Tuhanku untuk menyelamatkan anak manusia. Kutanya samamu sekali lagi, kau kalau tidak mau jemaatmu kosong, jangan kau tampil kalau ada Bang Suma. Kukuliti kau, karena saya lebih paham Bible daripada kau. Paham? Kau belajar malamnya untuk berkhotbah di tempatmu hanya untuk menipu, bukan untuk menyelamatkan manusia. Saya berbeda. Saya menyampaikan kebenaran tertulis di dalam Biblemu, bukan saya ngarang-ngarang. Petrus tidak tahu, Petrus tidak lihat kebangkitan. Sedangkan penyaliban tak ada muridnya yang tahu. Mana dalilnya? Di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Paham kau? Jangan kau ngarang-ngarang cerita di depanku. Nanti kuludai matamu pakai dahak. Paham ya? Ilmumu belum seberapa. Kau boleh bertitelkan sarjana teologi, master teologi, gila teologi, boleh. Tapi jangan kau bilang kau lebih paham Bible daripada saya. Camkan itu baik-baik. Silakan yang lain. Bang love you. Assalamualaikum. Luar biasa Bang Suma. Ya, Bang Suma ini paham Bible, tetapi artinya memutarbalikkan firman. Apakah Bible seperti gitu? Yang memutar firman tadi itu pastormu. Dia mengatakan Petrus melihat Yesus keluar dari kubur. Saya justru meluruskan, Petrus tak melihat. Kau bilang saya yang memutar. Ya, enggak, dari kesemuanya, bukan hanya ayat ini aja, bukan hanya ayat ini. Kalau ayat yang ini mana yang saya memang putar? betul. Mana yang saya putar coba? Seperti Abang bilang Yesus bukan Tuhan, itu kan Abang memutar Bible itu. Di mana Yesus? Di mana kemudian Yesus pernah menggantikan Tuhan Elohim?
Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Elohim? Di mana? Saya tidak pernah mengatakan Yesus menggantikan Elohim, tidak. Tapi Bapaknya Kau mengatakan memvalidasi. dia Tuhan Elohim. Emang Iya, Tuhan ada berapa? validasi dari Bapaknya. Oh, sama. Validasi dari Bapaknya. Inilah Tuhan ada anak berapa? yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu gimana? Mana Bang? dia di situ Tuhan? Ketika di mana dia Bang, Tuhan? ketika Di mana Bang, Tuhan di situ? ketika- Di mana Tuhannya? Inilah Ini Tuhan berbicara yang tentang- kukasih. Tentang Ya, apa? Yesus kan pemilik surga, pemilik bumi. Ya kan? Matamu suwe. Di mana Yesus mengatakan dia pemilik surga? Ya, Di dia mana? berkuasa di surga, Bang. Di mana Yesus mengatakan dia berkuasa di surga? Mana dalilnya? Itu pernyataannya, Bang. Aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, ini kan Bang Suma kan. Masolang Bang Suma generasi. ini kan. Dari atas itu banyak air hari-hari. hujan juga dari atas. Air Wah, hujan dari inilah. atas juga air hujan. Iblis juga dari inilah. atas. Banyak dari Ya. atas, matahari juga cahayanya dari atas, bulan juga cahayanya dari atas. Bukan berarti dia Tuhan kalau dari atas. Popo parakang juga dari atas. Kuntilanak juga Bang dari Suma, atas. Bang Aliran Suma, listrik ini- PLN juga dari atas. Tolong Cicak buatkan juga kopi dari dulu buat. atas. Aduh. Tolong buatkan kopi dulu buat abangku ini. Saudara, Mungkin sudah jangan ini. pertahankan keegoan pada saat kau sudah hancur lebur. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia satu-satunya dari atas. Tadi di awal saya naik ke sini, saya membacakan dalil bagaimana Yesus mengatakan mereka juga dari atas sama seperti aku dari atas. Yohanes 17:14. Kalau menurut Bang Suma, Yesus dari atas mana, Bang? Menurut Abang Suma ini dari atas langit, dari Yesus atas apa? dari atas itu maksudnya utusan Tuhan, Cak Ayu. Bukan dia turun seperti Dewa Krishna. Bukan. Maksudnya itu dia dari atas, dari instruksi yang maha tinggi kepada Maria untuk dia hamil agar melahirkan dirinya. Itu maksudnya. Aku dari atas itu bukan dia turun dari langit terbang, tapi dari atas itu maksudnya adalah aku menjadi manusia bukan karena ibuku digauli lelaki, tetapi karena instruksi dari atas yang dibawa oleh malaikat Gabriel pada bulan ke-6 kepada ibuku. Itu maksudnya. Oke. Sekarang saya tanya, Bang. Pada saat Yesus terangkat ke atas itu, ke atas mana lagi, Bang? Ke atas langit. Ke atas langit sama seperti seluruh umat Islam juga ke atas langit. Al-Quran Ali Imran ayat 69. Iya. Seluruh umat Islam terangkat ke langit. Berarti bukan surga ya? Berarti bukan surga ya menurut Abang Memang ya? tidak ada dalilnya di dalam Bible Yesus ke surga. Jadi bagaimana? Yang ada di Bible Jadi bagaimana? Oke, jadi bagaimana Yang menurut ada di Yesus? Bible itu Aku naik ke pergi langit. menyediakan tempat. Iya, jadi menurut Yesus itu bagaimana? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, bagaimana? Kalau dia nggak ke surga, bagaimana dia sediakan tempat? Silakan, Saudara, Yesus mengatakan aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu sudah ditentukan kemudian oleh Yesus. Siapapun dia yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka adalah utusan Iya. Tuhan untuk menyediakan tempat-tempat bagi kaumnya masing-masing di Iya. surga, di jannah. Bagaimana bisa dia sediakan tempat kalau dia hanya sampai di langit, nggak sampai ke surga, Bang? Logikanya di mana, Bang? Saudara, apa kau pikir Yesus itu seperti tukang batu? Naik ke atas menyediakan tempat, bikin rumah dan seterusnya? Tidak, itu bahasa khiasan kepada kaumnya Bani Israel. itu. Kaumnya Bani Israel. Tidak ada kemudian dalil Yesus itu terangkat ke surga, nggak ada. Carikan saya satu dalil kalau ada. Kalau ada ucapannya ini Yesus agak lain. terangkat ke surga, Agak saya lain turun nih sekarang. pemahamannya ini, Bang Suma, agak lain. Saya turun nih Agak sekarang, lain saya ini berhenti. pemahamannya, Bang Suma. Dasar bahlul. Agak lain ini pemahamannya Bang Suma ini. Anda istirahat, jangan bikin capek saya. Saya mau diskusi dengan orang yang pintar. Oke? Anda istirahat siap, dulu. Bang. Siap. Oke? Yang lain. Naikkan Kristen yang agak berakal sedikit. Jangan yang bodoh. Silakan. Jadi umat Islam itu seluruhnya yang mati dalam keadaan Islam, mereka tidak mati. Mereka hidup dan mereka berada di sisi Tuhannya. Wala tansabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Seluruh umat Islam yang mati di jalan Allah itu tidak mati. Selamat sore Bang Syuk. Ya, sore. Ya, Kristen ya.
Silakan bertanya, Pak. Oke, saya tadi menyimak yang memuliakan Yesus itu Paulus atau Muhammad. Itu kan pertanyaan Bang Juma. Siap. Siapa yang memuliakan di antara dua tokoh ini? Nabi Yesus, Muhammad yang memuliakan Yesus ya. Ya, betul. Tolong tunjukkan datanya ayat di mana Muhammad memuliakan Yesus. Tolong tunjukkan satu aja. Dari sejak kecil, ketika kemudian seorang tokoh, seorang nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya, ibunya difitnah sebagai pezina. Ibunya difitnah sebagai pezina. Tapi apa kemudian pembelaan Nabi Isa alaihissalam? Ibuku bukan seorang pezina. Ini masih bayi nih. Nabi Muhammad mengajarkan bahwasanya ibunda Isa atau Maryam itu bukan pezina, dengan pembelaan daripada anaknya yang datang kemudian kepada Bani Israel kaumnya, ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Dengan kata lain, Nabi Isa mensucikan ibunya, membela ibunya dari fitnah-fitnah orang-orang Yahudi bahwa dirinya adalah manusia yang lahir dari hasil persinahan. Baca Talmud, Sanhedrin 52, 53 dan seterusnya. Di situ mereka menuduh Yesus sebagai anak zina dan kemudian menuduh ibunya sebagai pesina. Nabi Isa datang melalui Nabi Muhammad, diceritakan bahwa ibunya bukan pesina. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ketika kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak bayi yang masih ada dalam buayan, yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba bayi itu berkata, hei kalian yang menuduh ibuku, ini Abdullah, aku hadir di tengah-tengah kalian sebagai mukjizat, sebagai tanda yang Tuhan berikan kepada kalian. Aku ini hamba Allah, atani alkitab, Tuhan memberiku ketetapan-ketetapan, wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah seorang nabi bagi kalian. Dari sejak kelahiran saja, dari sejak kelahiran saja, Nabi Muhammad sudah memuliakan ibunya Nabi Isa dan juga Nabi Isanya sendiri. Pertanyaan saya balik sama Anda. Tunggu. Nanti Anda tanggapi, saudara. Nanti Anda tanggapi setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan pembelaan Paulus terhadap Yesus dan ibunya ketika orang-orang Yahudi menuduh Maria dan juga Yesus sebagai pesina dan anak zina. Di mana Paulus membelanya? Silakan. Oke, Bang Juma ini ternyata tidak menyimak pertanyaan ya. Yang saya tanyakan, tolong tunjukkan ayatnya Muhammad memuliakan Yesus. Itu kan narasimu. Tolong tunjukkan. Saya sudah menjawabnya. Mana? Saya sudah menjawab. Mana Muhammad memuliakan Yesus? Saudara, ada enggak? Saudara, ada enggak? Sebentar. Ada saya sudah paham maksudmu. Saya sudah paham maksudmu. Kamu mencari nama Yesus di Al-Quran. Begini. Nah, tajarin biar kamu tidak bodoh selama-lamanya. Diam, biar kau pintar. Orang Yahudi ketika menamai namanya anaknya pasti menggunakan bahasa Ibrani. Kalau bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Tidak mungkin nama Belanda atau nama penjajah atau nama orang Yunani. Tidak mungkin. Atau nama orang Romawi. Itu mustahil. Nama yang akan didomatkan kepada anak-anak Yahudi, nama orang Yahudi. Isa, nama Arab. Iso, nama Aram. Yesu, nama Ibrani. Ibrani, Aram, Arab adalah 3 bahasa serumpun dari keturunan Abraham alaihissalam. Jadi Yesu menjadi Iso, menjadi Isa, itu wajar. Ini adalah bahasa serumpun, membicarakan tentang tokoh. Sedangkan ketika penyesat menjual tokoh ini ke Roma dan Yunani, ditambahinya us, maka Isus menjadi di abad ke-16 menjadi Jesus atau Yesus.
Jadi kau harus paham. Dengar. Yang Dengar saya. tanya, Sedikit lagi. kamu Sedikit dari lagi. tadi, Sedikit Bang. lagi. Kamu Sedikit dari lagi, tadi. please. Sedikit lagi, please. Wahai manusia bodoh, pemakan babi. Dengar. Yesus itu nama palsu. Itu nama palsu itu. Itu nama dewa Athena yang dijual Paulus kepada orang-orang Athena. Yesus nama orang Ibrani. Jangankan namanya anak Maria atau Miriam, nama Tuhannya Yahudi aja dipalsukan menjadi Theos. Asal kau tahu. Jadi Theos itu ketika dinobatkan kepada Tuhannya Yahudi itu nama palsu. Kemudian apa lagi? Bible atau Biblika kalau ditobatkan kepada kitabnya orang Yahudi itu juga nama palsu. Paham situ? Rasul juga adalah gelar palsu kalau itu dinobatkan kepada ajaran tauhid. Itu juga palsu. Yang paling terakhir adalah nanti ada nama Yesus setelah Belanda masuk ke Indonesia. Awalnya adalah Yesus. Yang pertama Isus, lalu Yesus, lalu Yesus. Yesus itu nama setelah di Indonesia. Nama yang sesungguhnya adalah Isa. Al-Quran menyebutnya Isa. Sama seperti Musa, Moses, David, Daud, begitu. Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak, Isa, Yesus, tokoh fiktif. Sampai sini paham? Keren Bang Suma. Benar sekali. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Maria menamai nama anaknya dengan nama penjajah? Silakan. Sabar ya. Kamu tadi dari awal membahas Yesus terus saya tanyakan di mana Muhammad memuliakan Yesus, kok malah kemana-mana? Hah? Gimana kamu ini? Oke, baik. Saya jawab lagi. Dimute lagi. Sabar, dimute. Kalau dia nggak mau diam, tendang aja dari sini. Kalau langsung menggunakan bahasa Yunani di dalam Al-Quran itu nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran bahasa Yunani Yesus itu nggak ada, atau Isus itu nggak ada. Tapi kalau Anda berbicara mengenai sosok Nabi yang datang lahir tanpa ayah, kami menyebutnya Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesus. Itu Anda tidak bisa pungkiri. Oke, nama Esaus atau Yesus dalam bahasa Indonesia atau Isus dalam bahasa Yunani memang betul tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Baik, sekarang saya tanya samamu. Tolong kau tunjukkan tertulis di mana Paulus membela Yesus ketika orang-orang Yahudi menghina ibunya dan mengatakan mereka adalah orang berzina dan anak zina. Silakan. Sudah diakui ya, berarti sudah diakui Muhammad tidak pernah memuliakan Yesus ya. Silakan. Sendiri ya. Kamu akui sendiri kan, cuma tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama itu. Tidak ada nama itu. Yang ada adalah Isa. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, di mana Paulus memuliakan Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina? Silakan. Silakan, di mana Paulus memuliakan Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina? Silakan. Muhammad tidak pernah memuliakan Yesus, kamu akui, karena Yesus memang tidak ada dalam Quran. Sekarang yang saya tanya, apakah Yesus dengan Isa sama? Ayo jawab. Yesus Pertanyaan kedua sama ya. Pertanyaan kedua ya. Kamu akui kan? Sudah. Pertanyaan kedua ini kan? Iya. Pertanyaan kedua ini kan? Iya, Yesus dengan Isa apakah sama? Oke, diam. Pertanyaan kedua, saya jawab nih. Pertanyaan kedua, pertanyaanku satu, kau belum jawab. Ini sudah pertanyaan kedua, saya jawab. Oke, gak apa-apa. Habis ini kau jawab pertanyaan yang tadi. Isa dan Yesus, kalau kita berbicara mengenai asal usul sebagai nabi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu adalah sama. Cakupan kami adalah Al-Quran.
bukan mengutip-kutip dalil kitabnya orang lain. Karena hanya ada satu nabi yang diutus kepada Bani Israel lahir tanpa ayah yang diberikan Injil. Sekarang Yesus Anda katakan beda dengan Nabi Isa. Oke, kita jabat tangan untuk itu, kita sepakat untuk itu. Beda. Sekarang kita harus komitmen. Ketika Anda mengatakan Yesus dan Isa itu beda, Isa alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, Inni Abdullah. Isa menyebut nama Allah. Atani Alkitab. Isa menyebut kata Alkitab. Wa ja'alani nabiyan. Isa menyebut nabi. Ini rasul. Isa menyebut rasul. Anda mengakui bahwa Isa bukan Yesus. Nabi Isa menyebut Allah, Nabi Isa menyebut Alkitab, Nabi Isa menyebut rasul, Nabi Isa menyebut nabi. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu bukan Isa, kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah, kata Alkitab, kata rasul? Silakan Anda jawab. Berarti ya saya tanggapi dulu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Yesus dengan Isa adalah beda, betul? Ya, ya. Nah, gitu dong. Jadi jangan. Nah, sekarang jawaban pertanyaan saya. Jangan berkata orang Kristen menuhankan Nabi. Gitu, sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan saya, apakah Paulus memuliakan Yesus? Kalau iya, tolong tunjukkan. Diam. Tolong tunjukkan di mana pembelaan Paulus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina dan ibunya sebagai pesina. Silakan. Apakah Paulus sudah ketemu dengan Yesus pada waktu itu? Saya tanya, sudah apa belum? Itulah tidak berani jawab. Apakah Paulus memuliakan Yesus ketika orang Yahudi mengajarkan dalam Talmudnya sampai hari ini Yesus itu anak haram, Maria itu anak haram, orang haram yang berzina dengan binatang sampai anaknya lahir bernama Yesus. Apa pembelaan Paulus terhadap tuduhan Yahudi kepada Yesus kalau Paulus memuliakan Yesus? Silakan. Paulus menuhankan Yesus kok. Kenapa tidak boleh memuliakan? Loh, gimana kamu ini? Aduh, kamu ngeklaim ya. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan Paulus. Loh, menuhankan kok tidak memuliakan. Ini toh kualitasnya debater nomor 1. Debater nomor 1. Ketika Gibran dianggap presiden, ketika Gibran yang hanya wakil presiden kemudian datang ke Makassar disambut, Bapak Presiden kita sudah menginjakkan kaki di kota Makassar, itu memuliakan atau menghinakan? Seorang wakil presiden disambut dan dikatakan Bapak Presiden kita 01 Republik Indonesia telah menginjakkan kaki di tanah kota Makassar, kepadanya kita hormat bersama. Apakah itu memuliakan atau menghinakan? Ya memuliakan, lebih tinggi derajatnya. Kalau memang gila, udah. Harus diturunkan, orang gila ini. Kalau kamu turun. Anda turun, Anda ke gereja seperti biasa, Anda colok pantat pendeta, jilat tangan Anda biar Anda waras, jangan gila permanen. Gak perlu Anda pamer kebodohan di sini. Pak Sosro menghina Yesus. Memalukan. Yesus bukan Tuhan. Orang gila, kau menganggapnya Yesus itu Tuhan, padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kau mengatakan Paulus memuliakan Yesus karena menganggapnya Tuhan. Kalau Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi yang menuduhnya sebagai anak zina, Paulus disebut gila. Paulus disebut gila, Paulus disebut setan. Makanya Paulus tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi di tengah-tengah Israel kalau Yesus itu Tuhan. Dia mengajarkan Yesus itu Tuhan nanti di orang-orang Roma dan Yunani. Karena bagi orang Yahudi Yesus itu anak zina. Datang kau mengatakan Paulus memuliakan. Iya, dia memuliakan Yesus di tengah-tengah orang Romawi Yunani.
Padahal pertanyaan saya terkait orang Yahudi. Apakah Paulus pernah melakukan pembelaan kepada Yesus di tengah-tengah orang Yahudi? Maksudnya, kau mengatakan, oh dia memuliakan, dia itu gila namanya. Itu sedeng. Berbeda dengan Nabi Muhammad, ketika orang Yahudi menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak yang lahir dari zina, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam disampaikan oleh Al-Quranul Karim melalui lisan Nabi Muhammad, Nabi Isa bukanlah anak zina dan ibunya bukanlah seorang pezina. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Bahkan diceritakan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Maryam itu adalah wanita yang sangat soleha yang dijaga oleh Allah. Seperti itu saudara. Jadi kalau gila-gila aja sendiri, jangan usah ngajak-ngajak. Demikian.